Pemirsa, hanya karena buang air kecil dan buang air besar di atas kasur, dua anak balita babak belur dianiaya oleh pacar ibu korban yang tinggal di kamar indekos di Jalan Permata Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan pelaku sempat menyekap kedua korban di dalam kamar indekos setelah melakukan penganiayaan. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Sejumlah penghuni kos di Jalan Permata Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kos karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Astagfirullahaladzim. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati dua anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Tar dulu. Dah, mantap. Menurut ibu korban, Grace Octaviani, anaknya Enjo berusia 3 tahun dan Moka berusia 4 tahun, sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan buang air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok. Ibu korban tidak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Lagi ngompol celana, pas dia bangun tidur, pas kita balik dari beli makan, anak saya dijambak, terus habis itu didokin ke tembok, ditendang, dipukul. Ini sering atau gimana sih, Bu? Lumayan sering, setiap dia ngompol dan setiap dia berak di celana. Dan setiap dia juga kalau ditanya dia nggak ngomong, dia digampar. Menurut kesaksian tetangga, korban sering menangis dari dalam kamar. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh tetangga korban, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian. Kasus kekerasan terhadap dua balita ini tengah ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas bagaimana kronologi kejadian saudara rekan Fatima Albar yang saat ini bersama ibu korban Grace Octaviani? Fatima, silakan dengan laporan Anda. Iya, Aditya, pemirsa seperti kita ketahui memang di media massa maupun di berita-berita sudah disampaikan tadi juga bahwa memang ada dua balita berusia sekitar 3 dan 4 tahun, laki-laki dan perempuan. Ini dianiaya oleh kekasih dari ibu korban, di mana memang juga sudah disampaikan bahwa pelaku sudah ditangkap, statusnya juga sudah tersangka dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Aditya dan juga pemirsa, tadi saya juga sudah bertemu dengan kedua korban, kedua balita tersebut, dan memang kondisinya cukup mengenaskan, banyak luka di badannya, memar di wajahnya. Jadi memang sudah selayaknya polisi langsung melakukan penangkapan dan dijadikan tersangka. Namun untuk kronologisnya memang kami akan memastikan terlebih seperti apa kronologis penganiayaan tersebut kepada ibu korban bernama Grace. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan turut prihatin dengan apa yang terjadi khususnya kepada kedua anak ibu. Tapi mungkin bisa dijelaskan, Bu, ini kronologisnya seperti apa? Pertama-tama anak saya lagi belajar potty train buat belajar melepas pampers. Tiba-tiba anak saya ngompol dan kemudian pelaku melihat anak saya ngompol dan berak di celana, dia langsung menjambak anak saya dan menjedotkan itu ke tembok. Seperti itu kronologisnya. Itu kedua anaknya langsung dijedotkan seperti itu? Yang pertama, yang kedua yang anak saya yang perempuan. Itu. Kalau yang laki-laki itu anak saya cuma rewel tidak mau tidur aja, dia pukul gitu. Dan ini kan informasi yang beredar itu disekap. Apakah memang seperti itu atau seperti apa, Bu? Tidak disekap, cuman dia memang kalau setiap kali dia mau pergi itu pasti kamar dikunci gitu loh. Jadi selalu anak-anak ini dalam kamar selalu dikunci? Di dalam kamar ya, selalu dikunci sama dia. Nah, pada saat sampai akhirnya ini terungkap, ini seperti apa? Apakah ibu langsung melapor atau bagaimana? Pertama-tama saya takut melapornya karena pelaku juga termasuk orang yang temperamen ya, jadi saya nggak berani. Saya melapornya itu ketika sudah 3 hari kejadian.
Ya, dari kejadian pertama itu di awal hari Jumat, dan hari Minggu terakhir terjadi lagi pada siang hari jam setengah 12 siang. Itu anak saya lagi pup di celana, dijambak, langsung ditarik rambutnya, dimasukin ke kamar mandi, disiram dan digampar, langsung dijedotin lagi ke tembok kamar mandi. Itu sebanyak 5 kali kalau nggak salah saya ingatnya. Nah, dari situ saya untuk lagi berpikir caranya bagaimana saya bisa melaporkan, saya langsung kabur meninggalkan pelaku gitu. Jadi kondisinya ibu sudah melihat anak ibu sudah dipukuli dan ibu kabur begitu ya? Iya, saya kabur pertama saya pergi dulu sama pelaku, lalu saya mencari cara lain untuk bisa pergi dari dia gitu loh. Langsung saya telepon ke security untuk anak saya diamankan dulu, dan dilihat dengan bapak yang penjaga security-nya bahwa anak saya memang di kamar dikunci dalam keadaan ya sudah bangun tapi matanya memang sudah biru. Itu pertama juga kepalanya juga masih bengkak di sana, masih dihajar lagi sama dia. Saya menyaksikan seperti apa kondisinya. Jadi pada saat sudah dipukuli anak ibu kabur dan lari dan langsung melapor ke security begitu. Ya, benar sekali. Lalu dari security dilaporkan ke polisi atau bagaimana, Bu? Dari security langsung disuruh saya datang dulu. Dari posisi saya soalnya lagi di Cengkareng, saya ditelepon suruh datang karena warga wilayah juga udah rame di sini. Saya datang ke kosan saya, lalu saya disuruh pancing dia untuk pulang. Nah, saya coba chat dia, saya telepon, dia tidak angkat. Cuman chat bilang saya udah di kosan. Dan gak lama kami udah pergi duluan ke Polres, habis itu duluan ke Polres. Baru gak lama, selang berapa jam, 1 jam apa 2 jam dia balik, baru warga yang selesain semuanya itu. Jadi memang ibu pancing dulu untuk dia kembali sehingga ditangkap. Dan pelaku juga sempat lagi diinterogasi dengan petugas keamanan security di kosan. Dia sempat membawa cutter dan lobeng. Ini pelakuan penganiayaan sering terjadi atau bagaimana, Bu? Sering terjadi. Sudah sering dia melakukannya, itu bukan sekali 2 kali aja. Dengan anak saya yang pertama pun dia melakukannya. Kenapa baru melapor sekarang? Sudah berapa lama dia begini, Bu? Kenapa ibu juga masih bertahan dengan lelaki ini begitu, Bu? Sudah lumayan lama juga dia sudah melakukannya. Pertama dia melakukan pemukulan itu terhadap saya dulu. Baru berani, bisa lihat ini biru-biru ya di badan ibu. Baru ke anak saya. Kalau ke anak saya waktu bulan Januari itu yang pertama, anak saya yang pertama di matanya juga biru sama ditonjok. Kalau itu ditonjok. Baru yang kedua juga sama. Sebenarnya udah lumayan lama dia ngelakuin itu. Sempat dia sudah dilaporkan ke Polsek Tanjung Duren. Dan kami sama dengan orang tua saya sempat masih dimaafkan. Lalu dia mengulangnya lagi, saya yang melaporkannya. Oke, berarti saat ini pelaku sudah ada di kepolisian dan sudah ditahan gitu ya, Bu? Sudah ditahan, sudah diamankan. Ibu, terima kasih sekali lagi informasinya. Kami turut prihatin dengan apa yang menimpa kedua anak ibu. Semoga mereka kembali pulih fisik maupun mentalnya. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Ya, demikian Aditya wawancara yang kita langsung tanya kepada ibu korban seperti apa kronologisnya, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa pelaku saat ini sudah dijadikan tersangka dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu kembali ke studio. Baik, artinya pelaku memang sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan kita tentu berharap agar pelaku ini dihukum dengan hukuman yang setimpal. Terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda.